Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Syaibah Amalia. Eh, di sini saya akan membawa materi atau menjelaskan materi tentang kitab tafsir pertengahan modern, yaitu Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran, yang dimana mencakup mengenai biografi singkat mufasir, latar belakang penulisan, sistematika penafsiran, metode sumber dan corak penafsiran. Yang terakhir ada kelebihan maupun kekurangan dari tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran bukan hanya merupakan kitab suci yang berisi ajaran-ajaran tentang akidah, petunjuk bagi hidup manusia, hukum, dan akhlak, tapi di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang kebenaran ilmiah. Sebagian kaum muslimin pada masa lalu telah berusaha menemukan relevansi antara Al-Quran dengan penemuan ilmiah. Mereka mencoba mengungkap isyarat-isyarat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan berusaha menjelaskannya, bahwa Al-Quran merupakan sumber semua ilmu pengetahuan. Sejarah penafsiran Al-Quran mencatat bahwa kecenderungan penafsiran ilmiah ini muncul semenjak masa perkembangan ilmu pengetahuan di zaman Abbasiyah hingga sekarang. Nah, pada awalnya, kecenderungan penafsiran ini dimaksudkan untuk mencari kecocokan antara ilmu dengan penemuan sains modern. Kemudian gagasan ini ditangkap oleh Al-Ghazali dan ulama-ulama lama yang sependapat dengannya, seperti Fakhrul Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatih Al-Ghaib. Al-Ghazali adalah seorang ulama yang sangat gigih memproklamirkan gagasan ini dalam bukunya Jawahir Al-Quran. Ia menulis bab khusus tentang relevansi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Menurutnya, semua ilmu pengetahuan baik yang terdahulu maupun kemudian, yang telah ditemukan maupun yang belum, dan yang global maupun terperinci, semuanya bersumber dari Al-Quran. Memasuki abad 20, kecenderungan tafsir ilmi semakin meluas, walaupun sebelumnya telah mendapat counter yang hebat dan dari Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat dan ulama-ulama lain yang sependapat dengannya sampai sekarang. Al-Syatibi menganggap bahwa para mufasir kecenderungan ilmiah ini terlalu. Nah, memasuki materi yang pertama, yaitu biografi singkat dari Syekh Tantawi Jauhari. Syekh Tantawi Jauhari adalah seorang ulama reformis yang dilahirkan pada tahun 1287 Hijriah atau 1870 Masehi di desa Iper Iwabillah, dan wafat tahun 1358 Hijriah atau 1940 Masehi pada usia 70 tahun di Kairo. Pendidikan pertama yang beliau tempuh pada masa kecilnya di kota Al-Ghor sambil membantu kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai petani. Selanjutnya ia meneruskan pendidikannya ke Al-Azhar Kairo, kemudian melanjutkan ke Darul Ulum di kota Giza, Mesir, dan lulus pada tahun 1311 Hijriah atau 1894 Masehi. Nah, karirnya diawali sejak beliau lulus dari Universitas Darul Ulum itu sendiri sebagai tenaga pengajar dan pernah memimpin Jam'iyah Al-Mu'assa Islamiyah di Kairo. Suatu ketika beliau pernah diminta untuk menjadi hakim, tetapi beliau menolaknya. Adapun karya tulis ilmiah Tantawi yang berupa buku yaitu mencapai kurang lebih 30 karya. Di antaranya ada Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, Jawahir Al-Ulum, Jawahir At-Taqwa, Nizam Al-Alam wa Al-Umam, ada Al-Nizam wa Al-Islam, dan masih banyak lagi tafsir karya tulis yang ditulis oleh beliau. Bila kita perhatikan karya-karya Tantawi yang sudah disebutkan, kita dapat menyimpulkan bahwa perhatian, kecenderungan, dan kompetisinya dalam ilmu pengetahuan modern yaitu mencoba menyingkap rahasia-rahasia keajaiban alam dan menghubungkannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dianggapnya mengandung isyarat untuk memperhatikan dan mendalami ilmunya. Latar belakang penulisan tafsir Al-Jawahir ini sendiri, yaitu nama lengkap dari tafsir ini adalah
Al-Jawahir fi Al-Tafsir Al-Quran Al-Karim yang populer dengan sebutan Tafsir Al-Jawahir. Tafsir ini terdiri dari 25 jilid dengan tambah 1 jilid berisi penjelasan secara terperinci tentang teori-teori ilmu pengetahuan kealaman, hukum syariah, dan perbedaan pendapat di dalamnya. Mulai ditulis ketika Tantawi menjadi guru besar Darul Ulum yang awalnya merupakan bahan ajar kepada murid-muridnya, dan sebagian ditulis pada majalah Al-Abbasiyah, menunjukkan bahwa tafsir ini dirilis setelah tahun 1310 Hijriah atau 1893 Masehi. Adapun yang melatar belakangi penulisan tafsir ini yaitu karena dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada konflik psikologis yang dirasakan dalam diri Tantawi tentang keberadaan Tuhan. Kemudian kekhawatirannya sebagai seorang ulama terhadap sikap dan perhatian ulama terdahulu. Kemudian pandangannya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Kekecewaannya terhadap penafsiran sebelumnya yang hanya pada masalah lafaz. Adapun faktor eksternalnya yaitu kondisi umat Islam yang terpuruk dan terbelakang dalam ilmu pengetahuan modern. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan modern yang sangat pesat di negara-negara barat maupun Eropa. Kondisi persatuan umat Islam yang rapuh sehingga mudah dipecah belah oleh kaum imperialis barat. Nah, ada sistematika penafsirannya nih, yaitu yang pertama, memulai penafsiran dengan membuat outline penafsiran surat yang akan ditafsirkan dalam bentuk maqasid dan pasal. Mengelompokkan 1, 2 maupun lebih ayat yang akan ditafsirkan dalam sebuah tema, menjelaskan penafsiran lafaz, menjelaskan penafsiran ayat secara luas dan terperinci dengan memasukkan teori-teori ilmu pengetahuan, memberikan penjelasan tentang ilmu pengetahuan yang dianggapnya penting untuk menambah keluasan penafsiran dengan memberikan anak judul itu sendiri. Lalu menafsirkan kisah yang diambil dari pengalaman pribadinya. Terakhir ada menambahkan gambar-gambar atau statistik untuk memperjelas penafsiran. Nah, adapun metode sumber dan corak penafsiran dari tafsir Al-Jawahir ini, yaitu berdasarkan paradigma metodologi tafsir yang dikembangkan Al-Farmawi dapat dilihat bahwa tafsir ini menggunakan metode tahlili atau analisis. Tantawi mencoba menjelaskan makna ayat Al-Quran dari mulai aspek lafaz sampai penjelasan segi-segi yang dianggapnya penting dan berhubungan dengan kandungan ayat. Nah, tafsir ini tergolong dengan bilro'i dan indikasi penggunaan rasio yang sangat dominan dibandingkan dengan penggunaan periwayatan. Coraknya yaitu dengan corak ilmi. Adapun kelebihan maupun kekurangannya dari tafsir Al-Jawahir ini, di antaranya ada kelebihan atau keistimewaan terlebih dahulu. Pertama, ada bentuk penyajiannya sistematis dan analisis. Kedua, memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan metode penafsiran. Yang ketiga, memberikan jawaban terhadap pendapat sebagian kaum muslimin bahwa Al-Quran tidak bertentangan, tidak menggunakan istilah Israiliyat, penambahan gambar-gambar sebagai penjelasan informasi. Selanjutnya ada kelemahan dari tafsir Al-Jawahir ini, yaitu pembahasannya terlalu panjang lebar sehingga makna inti dari satu ayat terkadang sering terabaikan. Kemudian menjustifikasi penafsirannya sendiri sebagai satu-satunya penafsiran yang benar dan sesuai dengan perkembangan zaman maupun tuntutan Al-Quran. Kemudian terlalu berlebihan dalam memasukkan teori ilmu pengetahuan dengan menambahkan berbagai informasi secara panjang lebar. Sekian penyampaian materi tentang tafsir Al-Jawahir itu. Apabila ada kesalahan dalam benturan kata maupun sikap, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.